Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nidako dengan NPM 2357051005. Eh, saya dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 23 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Daftar isinya itu ada yang pertama, pengertian arsitektur von Neumann, karakteristik utama arsitektur von Neumann, pengertian arsitektur Harvard, karakteristik utama arsitektur Harvard, lalu ada perbandingan arsitektur von Neumann dan Harvard, implementasi dan contoh penggunaan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, arsitektur von Neumann, didesain oleh John von Neumann pada tahun 1945. Memori tunggal digunakan untuk menyimpan instruksi dan data. Program disimpan dalam memori bersama data, memungkinkan eksekusi sekuensial instruksi. Karakteristik utama arsitektur von Neumann adalah, pertama itu ada memori tunggal, instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Jalur data tunggal, CPU menggunakan jalur data yang sama untuk mengambil instruksi dan data. Lalu eksekusi berurutan, instruksi dieksekusi satu persatu dalam urutan yang telah ditentukan. Terus ada program tersimpan, itu program dapat dimodifikasi oleh instruksi dalam memori. Pengertian arsitektur Harvard. Memisahkan memori untuk instruksi dan data, didesain untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja, digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan throughput tinggi seperti prosesor sinyal digital. Karakteristik utama arsitektur Harvard itu memorinya terpisah, instruksi dan data disimpan dalam memori yang berbeda. Jalur data ganda, CPU menggunakan jalur data terpisah untuk mengambil instruksi dan data, mengurangi bottleneck. Akses paralel memungkinkan akses paralel ke instruksi dan data, meningkatkan efisiensi. Keamanannya, pemisahan memori meningkatkan keamanan dan keandalan sistem. Perbandingan arsitektur von Neumann dan Harvard. Dalam memori, von Neumann itu menggunakan satu memori tunggal untuk menyimpan instruksi dan data. Sedangkan kalau Harvard, dia menggunakan memori terpisah untuk instruksi dan data. Di jalur datanya, von Neumann memiliki satu jalur data tunggal untuk mengambil instruksi dan data yang dapat menyebabkan bottleneck. Sedangkan Harvard memiliki jalur data ganda, memungkinkan akses simultan ke instruksi dan data, mengurangi bottleneck. Kalau untuk akses instruksi atau data, von Neumann itu instruksi dan data diakses secara berurutan. Sedangkan kalau Harvard, instruksi dan data dapat diakses secara paralel, meningkatkan efisiensinya. Terus masalah efisiensi, von Neumann cenderung kurang efisien karena jalur data tunggal dapat menyebabkan hambatan. Sedangkan kalau Harvard, dia lebih efisien karena pemisahan jalur data memungkinkan akses paralel. Kompleksitasnya, von Neumann desain lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Sedangkan Harvard, desain lebih kompleks karena membutuhkan pemisahan jalur data dan memori. Masalah keamanan, von Neumann rentan terhadap serangan karena instruksi dan data berada dalam memori yang sama. Sedangkan kalau Harvard, dia lebih aman, soalnya kan memorinya kepisah untuk instruksi dan juga datanya. Jadi kesimpulannya, arsitektur von Neumann dan Harvard memiliki perbedaan fundamental dalam memori dan jalur data diatur. Von Neumann itu memori tunggal dan jalur data tunggal menyebabkan bottleneck. Sedangkan Harvard, memori dan jalur data terpisah memungkinkan akses paralel dan efisiensi yang lebih tinggi. Pilihan arsitektur tergantung pada kebutuhan aplikasi dan prioritas antara fleksibilitas dan efisiensinya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.